Lukas 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita baca dengan bersuara. Seluruh jemaat mengambil bahagian dengan membacakan firman ini, sehingga mulut kita berfungsi, telinga kita, pikiran dan konsentrasi kita semua kita fungsikan untuk perenungan firman. Mari membaca di bawah judul ke-10 orang kusta, sama-sama kita mulai. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Terima kasih seluruh jemaat telah berpartisipasi dalam pembacaan Alkitab pada saat ini. Tuhan menolong kita untuk memahami kehendaknya melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ini adalah hari yang istimewa, hari yang luar biasa, hari yang telah disediakan oleh jemaat Peniel Poso melalui Klasis Poso Kota, bahwa tanggal 13 Juni kita mau mengadakan pesta iman. Ingat, bukan hanya orang kawin yang berpesta, tetapi kita juga harus melakukan atau mengerjakan pesta iman. Ini pesta iman, di mana segala sesuatu apa yang ada di dalam diri kita, kita akan persembahkan untuk memuliakan Allah. Karena itulah semua yang istimewa di hari ini. Kita lihat dekorasinya juga luar biasa. Didahului dengan tari-tarian tadi. Kalau di minggu-minggu biasa atau ibadah biasa, biasanya tidak menggunakan aksesoris pakaian adat. Tetapi hari ini kita mau merefleksikan rasa syukur kita kepada Allah. Masih ingat yel-yel di pekan keluarga? Coba kita coba. Keluarga yang bersyukur. Keluarga yang bersyukur. Ya, keluargaku. Siapa keluarga yang datang lengkap? Papa, mama, anak-anak. Jadi yang lengkap itu papa, mama, anak-anak. Ada? Ada yang lengkap papa, mama, anak-anak? Sudah ada? Ada? Oh, ada nih, ya, ada nih, ya. 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 Yang lengkap mungkin hanya 1-2 keluarga yang lengkap. Termasuk yang tidak lengkap itu saya. Karena kalau mungkin kita ditanyakan kenapa tidak lengkap, bisa ada jawaban kita, karena keadaan. Biasanya itu. Keadaannya yang bagaimana? Keadaan itu mungkin karena mengantuk ya bakar inuyu, jadi tidak sempat datang, keadaannya seperti itu. Mungkin juga ada yang sengaja kita bilang
untuk menunggu tamu di rumah, sehingga tidak datang semua, atau ada yang jaga makanan jangan sampai dimakan kucing. Itu mungkin boleh kita jadikan alasan, tetapi sesungguhnya kita akan melihat apakah keadaan itu benar-benar yang menghalangi orang bersyukur atau apa. Karena itu tema kita pada hari ini, ucapan syukur adalah bukti iman. Ucapan syukur adalah bukti iman. Bapak Ibu, apa bedanya bersyukur dengan ucapan syukur? Ada yang tahu? Itu ada bedanya. Bersyukur, apa kalau bersyukur? Bersyukur ini yaitu kita menyatakan keadaan hati. Ini menyangkut dengan perasaan, menyangkut dengan apa yang kita alami. Karena itulah ketika seseorang diberkati, coklatnya misalnya lebih banyak buahnya di tahun ini, dia akan bersyukur karena dia mengalami itu. Mungkin tahun ini ia lulus P3K, bersyukur. Mungkin dia boleh lulus dari pendidikan, bersyukur. Naik pangkat, bersyukur. Itu keadaan. Dan itu adalah sebuah perasaan yang muncul sehingga akan mempengaruhi hati kita yang bersyukur. Tetapi ucapan syukur beda. Ucapan syukur adalah tindakan atau ekspresi yang kita nyatakan dari hasil atau dari tindakan bersyukur itu. Jadi apa yang kita buat itu ucapan syukur. Apa yang kita beri, apa yang kita nyatakan itu namanya ucapan syukur. Sehingga saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang bersyukur karena kita telah diberkati. Tetapi saat ini kita akan ditekankan bahwa ucapan syukur itu adalah bukti dari iman percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih, siapa yang doanya dijawab Tuhan di sepanjang tahun ini? Jadi tahun lalu berarti bulan Juni lalu sampai bulan Juni ini. Apakah semua doa kita dijawab? Tidak. Dijawab? Dijawab Tuhan? Mungkin ada yang katakan tidak. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa jawaban doa itu sebenarnya ada 3. Jawaban doa itu ada 3. Yang pertama, dijawab sesuai dengan permintaan. Kedua, doanya dijawab tetapi menunggu atau kita menunggu. Yang ketiga, doanya tidak dijawab sesuai dengan permintaan. Itu juga adalah jawaban doa. Maka apapun yang kita alami di sepanjang tahun ini, bahwa Tuhan telah menyatakan yang terbaik bagi kita. Bagaimanapun dan apapun yang tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita. Tetapi rancangan-rancangan Allah yang tidak terukur itu telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Karena Allah punya maksud tersendiri bagi kita. Kita melihat perikop kita pada hari ini mengenai ke-10 orang kusta. Tentunya kita semua tahu bagaimana yang dikatakan penyakit kusta karena bagian Alkitab ini selalu dihotbahkan. Mungkin banyak kali kita dengar.
dari 10 orang kusta, mereka sama-sama mengalami satu keadaan di mana mereka harus disingkirkan dari halayak atau masyarakat ramai. Mereka itu karena penyakit yang menular, mereka harus tinggal di pinggiran-pinggiran. Bahkan mereka tidak boleh bersentuhan dengan orang-orang yang sehat. Kita bisa membayangkan penderitaan yang mereka alami bukan hanya menderita secara badani, tetapi penderitaan mereka juga mereka mengalami sebuah tekanan, penderitaan batin, penderitaan perasaan. Ada yang katakan lebih baik luka luar daripada luka dalam. Kalau orang kusta ini sama-sama luka luar dan luka dalam. Karena mereka harus dipisahkan atau dijauhkan, sehingga mereka tidak bisa berinteraksi seperti bagaimana biasanya masyarakat yang normal. Keadaan mereka sama, Bapak Ibu. Dan ketika mereka bersama-sama meminta kepada Allah, kepada Yesus, agar mereka disembuhkan, perhatikan permohonan mereka dikabulkan oleh Yesus dengan mengatakan, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Nah, imam-imam ini sebenarnya yang telah menjadi hakim. Apakah mereka ini boleh tinggal atau mereka telah pulih atau telah tahir dalam penyakit yang mereka alami atau bagaimana? Mereka diperintahkan untuk menghadap kepada imam. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bahwa di tengah jalan dikatakan mereka semua tahir. Tahu dibilang tahir? Sembuh ya. Tetapi sembuh di sini lebih lagi dari apa yang diartikan dengan sembuh. Kalau orang sembuh sakit kepala, minggu depan dia datang lagi, itu sembuh tetapi kambuh. Mungkin itu kita katakan sembuh. Ada orang yang gatal-gatal, misalnya penyakit kulit, walaupun sudah ganti-ganti merek salep itu, mungkin sembuh 1 minggu, 2 minggu, besok gatal ulang lagi, itu juga sembuh. Tetapi punya jangka waktu. Tetapi dikatakan mereka menjadi tahir, bahwa mereka dipulihkan, mereka menjadi semula seperti semula yang tidak mengalami penyakit itu. Bayangkan apa yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus itu luar biasa, melebihi dari apa yang mereka bayangkan. Mereka menjadi tahir. Yang menjadi persoalan di sini, 10 yang disembuhkan yang datang mengucap syukur hanya 1. Itu hanya 1 orang yang kembali mengucap syukur, dan itu pun dicatat di Injil Lukas adalah orang Samaria. Dan dalam banyak pendapat bahwa yang 9 ini sebenarnya mungkin mereka adalah orang Yahudi. Karena orang Samaria ini ditekankan bahwa dia adalah orang Samaria, yang dalam pandangan orang Yahudi mereka adalah orang yang kafir. Tetapi dialah yang menyatakan ucapan syukurnya, tindakannya nyata, yaitu datang bersungkur di bawah kaki Yesus. Ini yang ia kerjakan, yang ia buat ketika melihat dirinya telah menjadi tahir. Lalu Yesus tidak hanya diam, ia tidak hanya memuji orang Samaria ini, tetapi ia mempertanyakan, "Beimo ausasio tau setu." Mana yang 9 orang? Apakah mereka juga tidak tahir?
Bukankah mereka semua telah menjadi tahir? Rimbe ipalainya. Janda povia. Ini pertanyaan Yesus. Artinya bahwa ketika Yesus telah melakukan sesuatu kepada kita, memberkati pekerjaanmu, menjawab doamu, memberikan apa yang kau minta melebihi dari apa yang kita katakan, ada tanggung jawab yang harus kita buat, yaitu mengucap syukur. Tindakan yang nyata, yang Tuhan tuntut adalah tindakan nyata. Mana yang ke-9? Tuhan Yesus menghitung. Kita jemaat Peniel Poso dihitung. Jemaat Peniel Poso dia berjumlah 185 kakak. Kalau tidak salah dalam, saya lihat jumlahnya di data klasis. Kalau tidak salah 185 atau 181. Nah, Tuhan tahu kita jumlahnya sekian. Tuhan lihat bahwa kita semua telah menerima berkat. Nah, ketika kita datang bersyukur, Tuhan akan cari. Beima. Apakah mereka tidak merasakan berkat yang telah saya berikan? Menjadi perenungan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya ada tanggung jawab yang harus kita buat ketika kita menerima berkat. Sepanjang tahun ini Tuhan telah memberkati kita, menyelamatkan hidup kita dari lubang kubur. Mungkin kita pernah sakit, kita pernah mengalami musibah, kita pernah mengalami masalah yang berat, kita pernah mengalami hampir putus asa dan ingin bunuh diri. Tetapi Allah memegang tangan kita, selamatkan kita. Apa yang akan kita lakukan? Inilah yang kita harus kerjakan, yaitu bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang menyadari bahwa tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Tanpa penyelamatan Tuhan saya tidak akan ada sampai hari ini. Itu orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang mengakui bahwa kalaupun saya ada diberikan kepercayaan masih bisa bekerja menggerakkan tubuh saya, itu karena Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Karena itulah saat ini ada waktu 1 hari di sepanjang tahun ini kita diberikan untuk merenung. Jadi ada subtema sebenarnya dari ibadah pengucapan syukur. Jadi tema ucapan syukur adalah bukti iman. Ini bukti iman kita sudah ada, di mana kita datang dan memberi persembahan. Tentunya persembahan yang kita beri dengan tulus hati, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan beban hidup, tetapi benar-benar mempersembahkan karena melihat Allah telah mengerjakan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Subtema, melalui ibadah pengucapan syukur jemaat Peniel Poso mengakui bahwa hidup dan kerja adalah berkat yang patut disyukuri. Hari ini kita jemaat Peniel Poso telah hadir, membawa seluruh hidupnya terbuka di mata Tuhan. Kehidupan keluarga kita masing-masing semua ada di dalam pandangan Allah. Ucapan syukur kita juga tidak ada yang tersembunyi. Kita belajar dari 10 orang kusta. Setiap waktu, setiap hal yang Tuhan beri, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Siapa yang diberi banyak, dia juga akan dituntut banyak, Bapak Ibu. Berkat yang kita kelola ini ada tanggung jawab yang harus kita nyatakan di hadapan Allah. Ada yang diberikan kepada kita melalui kita, tetapi mungkin Tuhan ingin
bahwa kitalah yang menjadi saluran berkat, sehingga kita tidak akan menahan berkat itu di dalam diri kita atau untuk diri kita sendiri. Marilah kita juga menjadi seorang Samaria yang terus bersyukur. Hari ini kita masih dalam perayaan, kita akan kembali dengan membawa iman yang akan selalu menyatakan ucapan syukur kita sebagai bukti bahwa kita jemaat Peniel Poso telah diberkati dalam seluruh perjalanan kehidupan kita masing-masing. Keluarga yang bersyukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin.